trading saham itu judi. 1000% judi. Dalam prakteknya operasionalnya itu tidak ada yang namanya judi dalam trading saham. Coba saya bisa Faktanya. jawab sedikit. Kita kasih solusi. Trading saham itu judi. 1000% judi. Ketika orang bilang gue trading saham, beli siang, jual sore, Iya. beli hari ini, jual 2 detik lagi, itu judi. Gue udah pernah di tahap dimana ketika lo jadi scalper ya atau trader harian gitu, itu ada bagian otak lo itu yang bergeser, bro. Oh iya. Chemistry-nya itu berubah, lu jadi ketagihan. Kalau kalah, lu penasaran. Kalau menang, lu ketagihan. Jadi lu non-stop itu lu pengen banget judi buat memberi makan di sini. Di otak lu itu dopamin itu jadinya. Lu merasa lu hebat banget, gue cuan nih hari ini. Padahal kemarin 9 kali loss. Hari ini cuma 1 kali cuan. Dia ingetnya cuma yang 1 kali cuan itu. Sumber itu. Bahkan gue udah ketemu orang yang cerai. Karena istrinya ngeliat suaminya ngapain sih di depan komputer sampai tengah malam judi gitu kan. Waduh, oke. Langsung kita datangkan. Anda yang katanya tidak setuju dengan statement beliau kan? nih kita bahas ya. Mang Amsi, ada Adi juga ya. Iya. Gue datengin, tenang, di sini ada jubirnya Benix ya. Jadi kayak udah mau nyapres, datenginnya jubir, debat sama jubir gitu ya. Enggak, maksud gue gini. Ini menarik ya, apalagi nanti Anda juga mengeluarkan buku saham syariah kelas pemula. Dan pokoknya kali ini pembahasannya mengenai saham-saham dan saham. Maksudnya gue sengaja datangkan Renat memang concern juga terhadap hal ini. Intinya gue nggak tahu deh. Postingan elu atau gue di-mention sama orang-orang kan muncul akhirnya di akun saham syariah. Syariah saham. Syariah saham. Syariah Coba deh saham. buka deh. Nih lihat deh akun deh. Nah itu. Nah ini nih 114.000. Artinya ini kan bukan main nih. Berarti kan banyak juga pengikutnya dan lain sebagainya. Akhirnya Anda sempat ngepin dan posting cewek Cianjur ini. Gue gak tahu sih, karena lu orang Cianjur aja ya. Ya kan? Nah tuh, lu nge-react postingan gue. Jadi gue kepanggil, bro. Nah, oke ya. Nah pokoknya lu nonton aja teman-teman. Coba close dulu aja ya. Artinya, saya nggak bisa disenggol dengan Anda mereact postingan saya dengan Anda kamuflase majunya pakai laki-laki dong, jangan bawa perempuan dong. Jangan perempuan suruh ngomong kalau mau debat sama Benix dan nggak setuju sama statementnya Benix ke bawah. Kenapa kalau perempuan nggak boleh berkarir gitu? Bukan. Tapi kan kalau cewek cowok sama cowok kan pas gitu loh. Giliran kasih perempuan kita luluh pasti kan. Oh gitu. Oh gitu. Iya, ini gimana? Ini ada Renat juga. Sebenarnya iya, gue ngeliat dari komen dan lain sebagainya gitu kan, muncul juga di akun kalian gitu, dengan mempermasalahkan trading itu judi, 1000% judi, trading apapun mah. Iya. Benix, ngomong apapun ya kalau nggak salah ya. Iya. Apapun tradingnya, yakin tuh. Soalnya tadi lu bilang katanya trading apapun masalahnya, katanya Benix. Iya, katanya. Tapi ada benernya juga kan Benix bilang kan, scalper tadi, trader harian yang mau jual beli langsung jual untuk apa, mendapatkan capital gain sedikit dan lain-lain. Itu kan juga termasuk ada yang judi juga, karena kan kita nggak tahu nih arah ke depannya mau naik atau mau turun, walaupun kita lihat di candlestick mau naik tapi tiba-tiba nanti turun. Itu terjadi kan? Betul. Terjadi. Berarti ada unsur judi juga gitu. Terus di konten yang lain Benix juga bilang kalau lo beli ya lo harus tahu apa yang lo beli. Pedagang. Kalau memang lo pedagang, lo harus tahu apa yang lo beli. Iya, jadi jangan goror atau kucing dalam karung kita belinya kita nggak tahu gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi menurut Mang Amsi sama Mas Adi, bener nggak tuh yang Benix bilang? Kalau saya bilang sih ada bener ya Mas. Nah, ini langsung debat nih. Mas Adi dulu deh, yang bikin videonya. Dia cuci tangan. Saya nggak bikin video itu. Saya datangkan Anda ke sini memang ya udah langsung kita tumpahkan saja. Ini gue yakin Benix lagi nonton soalnya. Jadi gini kan. Habis kontennya teman-teman dari Kasih Solusi itu yang 1000% judi itu kan langsung ramai ya DM ya. Jadi banyak yang nanya, ini ada konten nih yang bilang trading itu judi. Saya lihat komennya juga biasa. Para trader langsung teriak kan bahwa mereka ngerasa mereka nggak berjudi gitu kan. Nah kembali lagi kita jadi kepikiran, oke sebentar, saya nonton dulu deh gitu kan. Saya nonton dulu. Nah dia kan bilang ya kalau trader itu bikin kayak ketagihan. Iya memang kan. Kenyataan. Iya. Kenyataannya katanya begitu. Tapi kalau dilihat dari sisi realnya, karena kan saya juga kadang trading gitu ya, kadang trading gitu. Tapi nggak se-edik itu gitu. Artinya ketika ada momentum atau misalkan ada momen tertentu baru masuk gitu kan. Nah ini teman-teman pada nanya, apalagi ya banyak ya, karena trader-trader sekarang itu nggak cuma laki-laki kan, banyak juga yang ibu-ibu rumah tangga baru belajar tapi udah langsung belajarnya trading. Nah
trading di sini adalah yang dipahami sama teman-teman di komunitas syariah saham adalah jual beli. Nah, trading itu diartikan tuh jual beli. Nah, ini yang jadi masalah kemarin gitu. Nah, terus tiba-tiba kan banyak yang mention, "Mang, ini gimana?" gitu kan. Ya terus udah nih undang-undang gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita coba bikin konten. Sebenarnya kontennya ini lebih karena yang ini ya, yang ramai gara-gara yang ini kan. Iya, yang neng Bliss tadi tuh. Yang terakhir ya. Jadi itu karena gini, kebetulan lagi mikir konten apa ya? Oh ya udah nih, ini belum kelar nih, masih rame nih tentang trading judi nih. Ya udah, kita clearin. Kita cek di semua akun yang berhubungan dengan sekuritas kan juga rata-rata pada bikin ya. Artinya trading itu bukan judi. Ya udah, oke. Berarti memang pada dasarnya memang trading itu bukan berjudi 1000% ya. Kan yang diklaim kan 1000% gitu kan. Ya kan Benix bilang trading itu 1000% judi, sementara Anda mengatakan trading itu 1000% tidak judi. Tapi dia menjelaskan konteksnya kan setelah itu. Iya, betul. Tulisannya scalper. Nah, trader harian, beli pagi jual sore, ada yang bilang BPJS kan? Beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi. Betul. Kan yang dimaksud Benix itu kan kalau saya melihatnya, makanya di situ saya juga menyetujui gitu kan, dengan lu mantengin pagi, lu mantengin tiap detik gitu kan, kayak ada adrenalin dan lain sebagainya gitu, alam bawah sadar kayak lu mantengin. Maksudnya kalau lu mau trading atau lu mau nyaham gitu istilahnya, ya sudah gitu loh. Maksudnya bukan berarti yang permainan tiap jam. Maksudnya salahnya di mana? Kalau sekarang gue posisinya di Benix dulu deh. Atau trading yang benar tuh seperti apa sih? Nah itu, jadi kalau ini ya Bang, kalau di kami, terutama di syariah saham, itu ketika kita proses trading itu, pertama kita nggak pernah bilang kalau saham itu buat main saham. Beberapa kan masih pakai kata main ya, masih pakai main saham. Masih sampai sekarang. Ya, masih sampai sekarang kan. Ya. Sedangkan edukasinya itu kita ke masyarakat itu kita bukan sedang bermain saham, kita sedang berdagang gitu. Karena saham kita posisikan sebagai barang jual beli gitu kan. Katanya nggak ada barangnya, itu real gitu. Ada underlyingnya, ada asetnya. Terus ada yang sampai bilang bahwa saham itu tidak ada bukti kepemilikan gitu kan ya. Iya, betul. Betul. Itu ada gitu. Nah, orang yang nggak tahu, masih tahu kulitnya, ketika nonton kontennya dari teman-teman dari Benix gitu kan, nganggapnya ya saham itu mereka mendukung bahwa ya benar judi gitu. Tapi mereka cuma tahu kulitnya gitu. Nah, kita pengen memberi edukasi ke teman-teman yang di komunitas saham syariah ini bahwa ya selama memperlakukan saham itu sebagai barang dagangan atau berdagang saham, ya nggak 1000% judi itu loh. Tapi bener nggak menurut Benix yang dia bilang pantaunya beli pagi jual sore? Soalnya gini. Kalau dari pengalaman saya bermain di situ ya, saya juga pernah jadi scalper juga, menjadi trader harian juga. Itu memang jadi edik. Karena kita ngelihat turun dan naiknya tuh luar biasa. Betul. Dan kita biasanya kalau udah mau main yang kayak gitu, mainnya di saham yang layer 3. Betul. Ya kan, yang capital marketnya kecil, yang market capnya kecil. Third liner Ya. Third liner ini kan capitalnya kecil sehingga naik turunnya tuh Betul. gede Kencang, gitu. volatilitasnya Kalau tinggi. kita mainnya di LQ45 dan lain-lain atau market capnya besar, ya pasti jenuh lah. Itu kan juga dilakuin kan, dan kebanyakan yang dimain sama trader scalper kan yang ada di bawah kan. Ya. Makanya trader scalper dan lain-lain juga banyak ada di Bitcoin dan cryptocurrency dan lain. Betul. Kenapa? Karena mereka emang pengen itu. Makanya itu yang mungkin yang dimaksud Benix adalah itu. Ya. Main judi. Kenapa? Karena kan third layer itu kan kebanyakan saham yang fundamentalnya kita tahu sendiri gitu. Bukan beli perusahaan, betul. apa yang mau dibeli orang perusahaannya, Iya. gimana keadaannya gitu kan, market cap-nya kecil. Nggak tahu untung atau ruginya dan lain-lain, tapi dilihat pergerakannya itu menarik banget nih. Ya kan? Dan mereka mengharapkan ada selisih capital gain di situ. Oke, kalau saya mungkin menyerotinya dari karena mungkin Ini bahaya nih kalau udah Mang Amsi udah ngomong nih kayaknya. Dia pakai rumusnya Karena Lo gini, Keng Hong nih kayaknya nih. Pakai rumusnya Lo Keng Hong nih. sebenarnya di basic saya kan karena saya ngajar ya, Bang Dery. Jadi saya mengajar, saya bertemu dengan murid, dan yang sering saya sampaikan adalah ketika kita memahami sesuatu itu, pahami dulu konsepnya. Ketika kita ingin menilai suatu itu, misalnya sekarang nih trading itu judi, berarti ada dua hal yang harus kita pahami dulu. Trading itu apa, judi itu apa. Oke. Nah, kenapa saya counter di satu video atau di satu feed gitu ya. Trading itu kan beli jual. Saya menyebutnya beli jual karena beli dulu baru bisa jual. Iya. Nah, tapi kita Oke. udah terbiasa jual beli ya, padahal harusnya beli jual kan, beli dulu baru bisa jual gitu. Nah, ketika ada konsep beli jual, sampai kapanpun itu adalah perdagangan. Dan itu kalau menurut kita yang muslim itu kan boleh gitu. Tidak ada yang melarang membeli atau menjual sesuatu gitu. Kemudian ketika kita ingin mengaitkan antara trading itu dengan judi, berarti kita harus tahu dulu definisi judi. Setahu saya judi itu dalam hazanah
dalam hazanah Islam misalnya ada maisir kan istilahnya. Maisir itu ya disebutkan 3 kali di Al-Qur'an kan seperti itu. Dan itu judi itu adalah ketika kita bertaruh dan yang menang itu dari yang kalah. Yang menang untung itu dari yang kalah, namanya zero sum game. Misalnya saya sama Bang Dery nih taruhan nih nanti malam menang mana kalau bola gitu Indonesia atau Turkmenistan nih gitu kan misalnya gitu. Ya coba-cobaan ini. Nah, gitu kan. terus kan kenapa disebut zero sum game? Ketika misalnya kita taruhan 1 juta, kemudian saya pegang Indonesia, Bang Dery pegang Turkmenistan, ternyata yang menang Indonesia, saya dapat 2 juta dong. Iya. Tapi 2 jutanya itu 1 juta dari yang menang minus 1 juta dari yang kalah. 1 juta minus 1 juta 0. Itu judi. Iya. Itu maisir, itu kimar kalau dalam itu bahasa. sepakat di situ. Sepakat. Nah, Ya. ketika sekarang apakah trading saham seperti itu? Coba saya bisa Faktanya. jawab sedikit. Boleh. Trading saham ada market makernya nggak? Ada. Bandar. Yang udah beli di bawah. Ya ada loh. Yang menggerakkan harga Oke, menjadi tinggi. Ada. Ya sepakat. Terus Lalu habis itu orang beli dalam keadaan itu dan dia menjual lagi nanti ke retail si bandar tersebut. betul. Ya kan? Nah, si pemain retail ini ketika mereka berharap naik kan. Berarti ketika mereka naik, mereka jual kapan? Ya pas lagi di Jual atas. ketika sudah untung. Ketika sudah untung dan mau turun. Berarti dia menjual ke orang yang udah jelas akan Nah, itu berat. kalah. Nah, ini yang digaris bawahi. Iya, iya. Itu adalah transaksi market makernya. Iya. Berarti market makernya yang memang itu tidak boleh dan secara fatwa pun itu Secara memang nggak fatwa boleh. Oh, secara fatwa nggak boleh berarti. Tapi boleh. kalau misalnya gini Tidak Bang, boleh. misalnya saya beli nih satu saham ABCD di harga 700. Nah. Kemudian dijual katakanlah di harga 1000. Kang Adi beli sahamnya di harga 1000. Orang bilang, "Weh, Mam sih rugi untung Kang Adi rugi karena belinya di 1000, kemahalan dibanding saya." Tapi ternyata sahamnya naik jadi 1500. Kang Adi juga untung dong. Untungnya lebih banyak dibanding saya. Nah. Itulah namanya buy sell. Itulah namanya beli dan jual. Jadi sebenarnya dalam prakteknya operasionalnya itu tidak ada yang namanya judi dalam trading saham. Tadi gimana Kang? Beli 1000, jual 1500. Iya. Berarti pas nanti Kang Adi beli di 1500 naik lagi jadi 2000 gitu misalnya. Misalnya. Tapi kalau seandainya gitu ada nggak trader yang kayak gitu? Yang saya tahu trader tunggu sampai maksimal dulu turun dikit baru dia jual. Tidak selalu seperti itu. Iya, tapi yang kenyataan praktek di lapangan adalah orang kelihatan masih ada potensi untung, dia pasti akan stay di situ. Diam di situ. Sampai dia jual ketika udah mulai turun dan jual berarti dia jual suatu barang yang tahu dia akan merugikan orang lain yang membelinya. Menurut saya belum tentu merugikan juga. Kalau mainnya trader ya, saya gini, saya kan bedakan antara investing benar. sama trader. Kalau investing ya kayak Warren Buffett, mau harga Coca-Cola turun, dia dollar cost averaging lagi. Betul. Karena apa? Dia believe the company-nya. Iya. Dia mengharapkan dividen, capital gain itu adalah bonus buat dia. Betul. Nah, kalau seandainya trading kan itu hanya mengharapkan dari capital gain. Mana ada orang trading ngarepin dari dividen? Jarang. Oh iya. Ada juga. Berarti bukan Ada membeli. juga. Ada Ada juga. juga. Beli setahun, 2 tahun Enggak, gitu. contohnya beli enggak. menjelang kumdet. Pas Ketika dia mau Ketika dividen akan- supaya dia betul. dapat dividennya Iya. habis itu dijual lagi. Iya, betul. Itu kan ada seperti itu. Itu Nah, ada. Jadi istilahnya sih kalau menurut saya judi atau tidaknya itu dikembalikan kepada niat dari masing-masing. trader itu masing-masing. Beli saham yang sama dengan Oke. nominal yang sama itu bisa berbeda niatnya. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa trading adalah judi. Trading semuanya judi. Ada trading yang memang boleh-boleh saja gitu. Dan itu dibolehkan juga secara apapun juga gitu. Secara hukum agama, secara hukum negara itu boleh. Kenapa? Karena memang dia niatnya capital gain, tidak meniatkan merugikan orang lain. Nah ini ngomongin niat dia, berarti pas banget. Misalkan tadi statement Benix yang di awal itu kan, dia seperti itu pasti dia punya niat dong. Dengan Pastinya. mengutarakan sesuatu bahkan dia yakin 1000% judi Iya. gitu ya. Iya. Coba, tadi kan tergantung niat. Tadi Anda bilang ada tergantungnya kan. Berarti artinya bisa juga dibenarkan di Benix ya. Bukan gue bela Benix Iya, secara gimana iya, ya. iya, Tapi iya. niatnya dia apa? Jika memang ternyata itu benar, menurut pemahaman dia, niatnya apa? Anda bilang tadi tergantung niat. Niatnya Nggak gimana? tahu gitu kalau niat. Ya, nah itu niat itu kan sesuatu yang kita tidak Nggak bisa tahu. tahu. Oke. Hanya orang itu sendiri. Itu yang tahu. privasi seseorang kan. Oke. Misalnya, Iya. contoh kalau kita Muslim, kenapa puasa itu disebut ibadah yang paling rahasia? Oke. Betul kan? Cuma Karena maksudnya kan pasti dia punya niat yang memang nyatanya bahwa dia berani statement seperti itu berarti dia merasa benar dong. boleh jadi karena ada pengalaman pribadi, pengalaman personal yang memang mungkin gitu bahwa ada sisi taruhannya di situ. Tapi sepanjang yang saya tahu gitu ya, kalau misalnya kita niatnya untuk memang kembali lagi ke operasional atau ke transaksi mekanismenya, memang itu jual beli, tidak ada judi di situ. Tapi gini Kang, Ya. jual beli ada yang namanya kan yang tidak diperbolehkan salah satunya goror. Ya. Betul. Nah, ini jelas kan nih ada sahamnya dan lain-lain. Kan Benix juga salah satu tadi bilang lu beli apa yang lu beli, Betul. apa yang lu beli gitu kan. Sepakat itu. Nah sekarang kan trader-trader yang seperti saya mention sebelumnya itu main di third layer yang udah jelas-jelas saham-saham itu Iya. low capital market, capital marketnya kecil, terus habis itu nggak tahu dia untung atau enggak, rugi atau enggak. Berarti sebenarnya kalau dia lu beli nih company,
Kalau dia analisa keuangan ya, Ya. beli nggak kira-kira? Harus Yang diharapkan apa berarti? Capital gain kan? Berarti betul. sesuatu yang nggak jelas dia beli mengharapkan capital gain untuk dibeli sama orang selanjutnya, yang orang selanjutnya beli itu rugi. Itu Nah, yang dimaksud gorornya hati-hati. Jadi di situ. hanya main permainan market maker karena Iya. kalau saham kapital kecil market maker suntik dikit aja, dan itu naiknya udah tinggi. Ya. Nah, itu kan istilahnya kejadian atau misalnya transaksi seperti itu kan memang terjadi tapi tidak bisa digeneralisir semuanya seperti Nah, itu. Iya. Seperti itu kan. Jadi kembali ke tadi Iya. kembali ke misalnya karena diatur juga di fatwa transaksi yang tidak diperbolehkan salah satunya itu. Misalnya wash sell Wash sell. atau front runner atau insider Pump and trading. dump, Kita ya, gitu. sepakat tentang itu. Tapi ketika misalnya menggeneralisir semua karena di situ tradingnya nggak Nggak kalau- dibatasi tidak yang di- mana yang kalau mana tidak ya. di- Ya, Betul, kalau tidak dalam dibatasi. kalau dalam istilah Iya. fikih itu kalau dalam bahasa Arab tidak ditaksis gitu. Nah, tidak ada tidak taksis. spesifikasi. Ini tradingnya trading mana dulu Sudah gitu. ditafsir. Tapi kan itu trading semuanya 1000%. 1000% kan lebih dari 10 kali 100%. Berarti kalau ada sahamnya 900 berarti 9.000 saham itu kalau trading judi kan tidak juga Iya, maksudnya. betul. Jadi ada sesuatu yang kasuistik lah. Sesuatu yang Iya. kasuistik misalnya terjadi di satu transaksi, tidak terjadi di transaksi. Tapi kita kembali ke hakikat aja. Misalnya saham itu kan kalau kita buka aplikasi trading semuanya cuma dua Bang Dery, buy dan sell. Iya. Iya. Gak ada bet di situ. Jadi koridornya tetap buy dan sell. Berarti Oke. kan beli dan jual. Karena itu juga mungkin di buku yang saya tulis itu karena kan waktu itu lagi rame yuk invest saham, yuk invest saham. Saya lebih memilih yuk nabung saham gitu. Saya lebih memilih diksi yuk dagang saham. Ya. Karena emang prakteknya memang seperti itu gitu. Oke. STMJ lah. Apa tuh? STMJ. Store tarik membeli jual. Wih, Nah. tadi BPJS. Sekarang STMJ. Berarti kalau saya simpulkan tetap ya yang dijual yang dibeli itu adalah saham-saham atau emiten-emiten yang memang punya kejelasan. Betul. Yang jelas fatamanya lah. Fatama tuh apa? Fatama apa sih? Jelasin. Fatama Coba, itu sebenarnya kita bawa dari mewakili 3 founder. Fa itu kalau Mangam sini kan kebetulan guru bahasa Arab ya. Jadi mengambilkan diksi yang apa? Fatama Fatama itu bahasa maka Arab, lengkap maka lah. lengkap lah. Jadi Oh. Fatama ini kan artinya maka lengkap lah. Ini mewakili Fa itu fundamental analisis, Ta itu technical analysis, dan Ma-nya itu money management. Artinya ketika ketiga hal ini dijadikan untuk dasar analisa beli satu saham ya, Saham syariah. saham syariah terutama, itu udah sah gitu loh. Artinya tahu pertama barangnya apa yang dibeli, nggak ikut-ikutan kena pom-pom gitu kan. Siapa tuh yang suka pom-pom? Depannya B Oh, bukan? udah. Ini gue jawab panjang Panjang, lagi. panjang, Si Renata panjang. masih suka begitu. Panjang ini panjang. Terus kemudian Bang Adi. Bang Adi, Bang Adi. nah jadi kalau di kami biasanya kita kan bikin edukasi juga ya. Jadi ketika kita membeli suatu saham itu minimal kita bikin riset dulu tentang saham-saham apa yang mau dibeli. Artinya kita bikin universal stoknya. Oke, 800 saham nggak mungkin kita mau beli semua kan. Iya. Kita pilih misalkan Isi. ada JII, misalkan Jakarta Islamic Index, kemudian ada Jakarta Islamic Index 70, terus IDX BUMN dan lain-lain ya yang syariah gitu kan. Kita bisa bikin sendiri kok gitu kan. Jadi kita bisa bikin sendiri yang kita riset. Kita tahu dulu. Nah, setelah kita tahu sahamnya apa aja, itu kan jadi watchlist ya, tempel lah di mana Watchlist. gitu kan, watchlist kan. Nah, begitu kita kan saham memang nggak ada yang tahu kapan naiknya ya. Kayak misalkan tahun kemarin batu bara kan ternyata gila-gilaan gitu kan. Ya, tergantung siapa yang goreng sih nanti. Nah, Oke, kalau terus. gosong nanti kalau gitu. Jadi kalau misalkan ada saham yang di watchlist kita secara di sektornya sama udah naik banyak dan dia belum, ini kan berarti tanda tanya ada apa nih? Padahal fundamentalnya bagus, kemudian belum masuk ke harga wajarnya. Berarti ini sebenarnya kesempatan kita untuk beli kan. Nah, kita masuk di situ. Nah, kalau tiba-tiba habis kita beli paginya, kita tinggal nih kemana gitu kan. Sorenya tiba-tiba udah 20%, apakah nggak boleh dijual gitu kan? Oh, bukan nggak boleh dijual Iya, maksudnya. misalkan- Cuma kan konteks di sini Betul. kan yang benar-benar diperhatikan tiap setengah jam, Nah, tiap menit itu loh itu. poinnya. Kayak lo memacu betul. kayak oh ini begini. Itu Sementara kembali kalau ke main orang sih. Iya, kalau main Itu investasi scalper tuh biasanya Nah, kayak iya, gitu. Itu maksudnya- kembali ke orang. Atau day to day trading atau yang Iya. tadi saya bilang BPJS, Betul. beli pagi jual Nah, sore. iya, itu mereka kan poinnya. biasanya nggak ada dasarnya gitu loh. Jadi ya mungkin di Benix tadi benar ada sebagian yang sepakat gitu kan dengan mereka scalper dibilang judi gitu. Tapi kembali lagi spekulasi, kalau kami nyebutnya lebih ke spekulasi. Kalian beli saham itu spekulasi apa enggak? Sama niat ya. Nah, Oke. itu kan kita nggak bisa nilai. Banyak banget yang nanya di DM-nya Syariah Saham itu bilang, "Kalau beli scalper itu spekulasi enggak?" Saya balik tanya, silahkan tanya diri sendiri. Kamu spekulasi apa enggak?
Lihat dari mana? Candlestick reliable gak untuk lihat? Sebenarnya Untuk scalper. Nah, mungkin ya yang ini kalau mungkin belajar tentang technical analisa, Iya. itu kan candle itu sebenarnya kan informasi. Terjadi sebelumnya Nah, kan? terjadi sebelumnya kan. Artinya Untuk ada memprediksi history future, data, iya. ya kan? Nggak jauh beda sama kita misalkan bikin proyeksi keuangan. Itu kan berdasar sama penjualan tahun lalu misalkan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya grafik. Cuma yang dilihat sama orang adalah itu candle. Dan Iya. cuma apa sih, cuma trading berdasar gambar. Padahal itu semua informasi Volume gitu dan kan. lain-lain segala Nah, ada volume, ada bid Iya, offer, ada harganya, ada kejadian apa sih di situ Iya. gitu kan. Oh, mungkin dulu zaman waktu Jakarta ada bom ya. Mm-mm. Itu kan market ramai banget kan. Nah, candle itu langsung merespon. Jadi ketika nanti kita melihat histori ke belakang, ada candle yang sampai turun banget, itu pasti ada sesuatu informasi. Oke. Nah, teman-teman yang mungkin baru masuk ke saham gitu kan, itu ngelihatnya hanya cuma grafik gitu kan. Iya. Padahal kalau mau dipelajari Itu ada empirical data ada di situ. datanya di situ gitu. Kapan loh. dia masuk tinggi dan lain-lain. Iya, sampai kami kemarin sampai dibilang ini akun syariah tapi kok ngomongin tradingnya berdasar grafik gitu kan. Iya. Jadi Nah, itu. saya coba sedikit mempertajam sedikit. Saya dulu juga belajar technical analysis dan lain-lain segala macam. Tapi yang paling menarik ternyata di antara itu semua yang paling untung adalah ketika mengikuti bandarmologi. Karena kita ngikutin bandar kita untung. Kan lo udah tahu dapat bocorannya. Iya, karena kita tahu bandar di mana. Tapi sekarang katanya udah ditutup ya kode bandar. Kode Kode broker. broker. Kode broker ya. Bandar itu kan sebenarnya hanya bahasa Iya, bandar yang dibilang sama orang. Tapi kode broker masih ada? Tidak ada, sudah. Udah nggak ada. Masih Udah ada, masih ada. Masih tapi di ada. akhir Oh, pasar. Tapi Masih di ada, akhir gimana tapi bisa di ngikutin akhir. kalau kayak gitu kan susah dong. Ya disitulah mungkin cara mereduksi spekulasi tadi. Iya. Kalau bagi Spekulasi saya, tadi. saya terus saya bukan Justru dari- kalau itu lebih pasti bukan Mang. Kita kan ngelihat nih pergerakan whale kemana Tidak. nih. Malah Mereka justru itu dipakai akumulasinya buat kapan? ngegiring. Iya. bahkan Karena itu kan itu nggak dipakai boleh gitu. namanya istilahnya herd behavior apa? Herding. Farming. Iya, Farming. menggiring, Ya, menggiring menggiring orang. Menggiring Itu nggak orang. boleh, itu salah satu transaksi yang tidak Dilarang. diperbolehkan menurut fatwa nomor 80. Nah, tapi banyak terjadi nggak kayak gitu? Banyak. Faktanya selalu ada. Faktanya selalu ada. Pasti ada. Terus tadi menarik banget tentang masalah fundamental kan salah satu what berarti kan what to buy. Iya. Berarti melihat fundamentalnya Iya, kan. betul. Saya punya satu video menarik yang mengatakan fundamental sama stock prices tuh udah talak 3. Oh, Siapa? Salah Jeff Bezos? satunya contohnya adalah Jeff Bezos. Oh, Oke. Oke. Dulu pernah bilang di satu acara, dia bilang waktu .com bubble bagaimana Amazon bisa survive. Dia bilang waktu itu semua crash luar biasa. Dan Jeff Bezos saat itu bilang waktu market crash itu kita lagi nggak butuh capital. Market crash orang semua panik. Dia bilang gue ngelihat ke dalam ternyata semuanya naik. Penjualan naik, customer acquisition-nya naik, profitnya naik dan lain segala macam semuanya kadang-kadang bagus. Dia bilang jadi nggak ada hubungan antara stock prices dengan keadaan realita di sektor realnya. betul. Pertama dia bilang kayak gitu. Terus dia juga bilang saat itu kalau seandainya stok itu kan kita dapat modal kan. Sedangkan saat itu keuangan kita lagi bagus sehingga kita nggak butuh modal sehingga kita masih bisa survive. Tolong di play deh Dim. Yang tadi Jeff Bezos. Di sini dijelasin sama dia. Are out of business. Yeah. You survived. What was that made you to survive and virtually the rest of them are gone? That whole period is very interesting because the stock is not the company and the company is not the stock. And so as I watched the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, everything you can imagine, defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so as the stock price was going the wrong way, everything inside the company was going the right way. And we didn't need to go back to the capital markets. We didn't need more money. The only reason, a financial bust like the internet bubble bursting makes it really hard to raise money. But, we already had the money we needed. So we just needed to continue to progress. Ya, di situ kan udah jelas kan Jeff Bezos bilang keadaan market lagi bust. Dia bilang tapi ketika kita lihat kondisi internal kita justru lagi going the wrong way. Berarti nggak ada urusan. Berarti kalau seandainya dia menggunakan investing, saya setuju. Believe in the company. Kita ngelihat bagaimana pembukuannya si Amazon tersebut. Dia ternyata dalam keadaan untung, customer acquisition-nya segala macam semuanya bagus. Kita invest di situlah. Bukan untuk jual, beli untuk memiliki. Untuk berlama-lama di sana karena believe dengan company-nya. Seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi mau dia dalam keadaan bust, mau dalam keadaan apa, justru ketika turun mereka bilang, "Gua beli lebih banyak lagi." Dollar cost averaging. Sehingga pemilikan dia semakin besar dalam keadaan dia beli murah. Saya setuju itu. Apakah trader-trader ngeliat fundamental ngaruh kalau seandainya fundamental sama stock price itu ternyata talak 3 seperti yang Jeff Bezos bilang? Nah,
Kalau trader Buat ya apa tadi. kita cari fundamental kalau gitu? Kalau ya itu mungkin masing-masing ya, kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau di sisi kita sendiri di syariah saham, kita pengennya kita tahu dulu perusahaan apa yang mau dibeli gitu loh. Jadi bukan yang model kagetan gitu tiba-tiba ada sama IPO tiba-tiba naik 2 kali lipat gitu kan. Ini sepakat nih, oke. Terus kita tiba-tiba geser gitu. Tapi kalau di sisinya kami, kalau misalkan kita tidak ada watchlist saham yang sudah kita riset, ya saya nggak beli. Misalkan saya nggak beli, saya nggak peduli mau ada saham IPO naik berkali-kali lipat gitu kan. Saya nggak peduli itu. Yang saya fokus hanya saham yang saya miliki ini salah harga nggak? Sama kayak tadi. Kalau tiba-tiba fundamentalnya baik-baik aja, tiba-tiba harganya turun, ya kayak batubara lalu lah. Itu ada satu saham yang fundamentalnya the best banget tapi harganya salah harga gitu kan. Ya udah akhirnya kita beli aja gitu kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba naik, nah itu kan kebutuhan lagi gitu kan. Apakah mau cuma kayak ngambil ya udah saya cukup deh untung 10-20% udah gitu kan. Tapi kalau saya jujur saya nggak tipikal 1-2% ya. Saya nggak 1-2% ya. Karena bagi saya sendiri kalau misalkan saya melakukan itu saya berspekulasi, sayanya gitu kan. Jadi ini sebenarnya kembali ke masing-masing ya Bang ya. Kalau bisa dibilang betul. Kembali masing-masing person. Jadi ya. si trading tadi kan ada kata kebetulan naik tuh. Berarti kalau kebetulan naik kan berarti nggak salah dong Benix. Kebetulan naik. Dari mana analisanya kalau kebetulan naik? Iya, kan konteksnya tadi kita kembali ke 1000% trading itu narasinya gitu kan. Narasinya itu. Iya. Kita kan trader secara umum hampir bisa dikatakan dan bisa secara hampir saya nggak bilang semua ya. Hampir bisa dikatakan seperti itu. Karena gini, ada beberapa trader yang memang kerjaannya trading. Dan dia sudah hafal sama pola. Kayak saya misalkan ya, saya itu bisa satu emiten itu bisa tahu misalkan ini saatnya turun, ini saatnya naik. Artinya ketika turun ya kita beli, ketika sudah naik udah ini pasti saya nggak bisa sebut saham ya. Pokoknya setiap dia turun di harga itu tuh udah pasti bakal naik lagi gitu. Ya, artinya Anda punya intuisi lah ya. Nah, betul. Karena ada empirical datanya tadi yang sebutkan itu. tadi. Nah, kalau ada scalper yang sudah mendalami itu bertahun-tahun, kita kan nggak bisa bilang dia judi. Misalkan kayak gitu kan. Karena dia tahu. Karena dia berbasis data. Berbasis data gitu. Nah, jadi yang jadi narasi yang rame ini kan 1000% trading itu judi kan. Itu sebenarnya. Karena memang kenyataannya gitu ya. Maaf sih Mas Adi, ada namanya window dressing. Kalau udah menuju akhir tahun pada bagus-bagusin laporan keuangan, naikin ini sahamnya pada naik, itu ada memang. Ini waktunya untuk masuk. Lihat tahun lalu kayak gimana siapa aja saham yang naik di waktu window dressing dan lain-lain. Memang ada analisa-analisa itu ada. Ya, terus bagusinnya pakai apa? Enggak, maksudnya kalau misalnya dibahas lebih dalam, apakah memang ada another uang yang masuk dari segala arah akhirnya itu dihitung dari revenue. Ada story. Ada cerita. Jadi setiap company itu punya story. Misalkan ya, dia mau right issue. Dia mau ada investor masuk. Otomatis kalau investor masuk nggak mungkin dong. Iya kan? Nah, maksud gue duit yang ada secara laporan kan pasti ada uang dari mana dibilangnya adalah pendapatan gitu kan. Ya, mau dijual aset, mau itu dia dapat investment, iya dong. Atau naik dari harga emitennya sendiri, dari stoknya dia naik, itu bisa juga kan memperbaiki pembukuannya di laporan keuangan ini. Saya dulu menarik banget waktu zaman COVID. Iya. Waktu sebelum vaksin diumumkan. Ini ya. Saham suntikan. Ada dua yang saya beli. Yang satu yang ngeluarin vaksinnya itu. Salah satu BUMN-nya, sama satu lagi yang dapat proyek jarum suntiknya. Betul. Di hari pas itu diumumkan, hari itu juga sahamnya turun, akumulasinya udah dari sebelumnya. Waktu itu saya udah beli duluan karena udah bisa baca tren saat itu. Tapi orang-orang yang bilang sekarang gini, kalau kita pakai logika kita, saat dia lagi berdagang justru lagi maksudnya kencang-kencangnya bakal dapat revenue, kok malah saat itu mereka turun jauh. Itu kan karena trader kan, bukan investor dong kalau kayak gitu dong. Harga turun secara drastis seperti itu kan trader-trader pada udah mau ngambil untung kan. Profit taking. Bisa jadi trader, bisa jadi investor yang udah bosen. Iya. Tapi saat itu ketika mereka tahu berita ini udah keangkat dan story ini akan gone setelahnya, mereka buru-buru lari. Berarti kan mereka menjual kan? Iya, betul. Mereka bisa keluar dari situ kalau mereka menjual. Iya. Berarti mereka udah tahu nih berita ini akan basi dan saham ini akan turun. Berarti mereka menjual ke orang satu hal yang dia tahu kan merugikan orang lain. Permasalahannya kezolimannya itu. Dan kalau kita cek ya Bang ya. Udah naik lagi.
Maksudnya gini, saya kebetulan setiap 3 bulan saya ngentri seluruh laporan keuangan. Jadi Manual saya ya? manual, Manual. satu persatu saya buka VDF-nya, saya entry ke laporan. Kita punya datanya. 890 itu saya entry satu persatu. Jadi setidaknya saya tahu, misalnya ketika di pasar ya atau di hiruk pikuk itu sudah ramai, padahal secara fundamental ini nggak belum tercermin, belum terrefleksi. Nah itulah yang saya sebut sebagai ya mungkin kebanyakannya itu ikut-ikutan. Bukan melihat atau membaca secara fakta. Misalnya gini, boleh aja kan isunya memang rame gitu, akan banyak penjualan, tapi ternyata tidak terrefleksi di fakta laporan keuangannya. Gitu. Tergantung siapa yang endorse. Boleh jadi seperti itu. Iya kan? Lo ya bener dong. Influencer ini bilang begini. No, ya. Lah ya dong. Nah, ini kan bisa benar tadi. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Kalau menurut saya ada 2 hal yang berbeda. Pertama itu saham sebagai kepemilikan di satu emiten dan saham sebagai barang yang diperjualbelikan di bursa. Jadi ketika misalnya saham sebagai representasi bukti kepemilikan di perusahaan, yang harus kita baca ya fundamental. Ya kita baca misalnya laporan keuangannya, kualitatif kuantitatifnya ya. Kuantitatif itu numeriknya laporan keuangan, kualitatif ya manajemen, kemudian paten dan seterusnya. Tapi ketika misalnya saham itu adalah sesuatu yang diperjualbelikan di pasar sekunder, berarti di situ ada unsur pasar. Pasar kan singkatan, pastinya selalu akan benar. Ini banyak singkatannya. Ini kembali ke Dow teori. Iya, Dow teori. Kembali ke teorinya ada teori market the market selalu benar. always right kan. Pasar selalu benar. Kemudian saham memang nature-nya saham gitu. Selalu antara hijau atau merah. Iya. Singkatan. Apalagi hijau selalu antara hijau atau merah, bener kan? Singkatannya saham. itu. Saham. Saham. Bang dari bingung juga tuh. Gue mikir SAHAM. Betul kan? Tapi saya sampai sekarang belum terconvince tentang masalah trading. Masalah investment, saya sama dan Mas Adi dan Kang Amsi setuju 100%. Karena saya pun mempraktekkan hal tersebut juga. Tapi masalah trading ini sampai sekarang saya belum masuk logik saya. Buat apa kita tahu fundamental kalau ternyata fundamental itu udah talak 3 dengan kondisi stock price. Gini, kalau saya boleh menjelaskan. Saya veteran perang 2008. Di saham maksudnya. Iya, oke. Nah, dari 8 tahun lah seperti apa. Ya. Dan itu kalau kita tidak tahu fundamental itu lebih parah banget. Jadi fundamental itu buat trader kalau bagi saya nih. Kenapa Fatama ini kita bisa gabungkan di syariah saham? Orang kan bilang fundamental teknikal itu sesuatu yang kontradiktif dan tidak bisa dipersatukan. Kami buktikan bisa. Kenapa? Fundamental itu pintu masuk, kita masuk ke saham-saham yang katakanlah fundamentalnya bagus. Jadi ketika mau trader pun pilihlah saham yang fundamentalnya bagus. Biar punya angkut kita tahu ntar ke depannya bakal naik lagi gitu. Nah, sekarang saya balik. Sekarang saya balik polanya. Udah tahu fundamental, tapi kenapa pemain-pemain fundamental ketika kena gorengan sana ada kenaikan drastis, Anda melupakan fundamental gitu loh. Kadang ikut-ikutan ke sini. Nah, katanya kesel ya? Nah, kesel kan ngeliat itu naik kan? Iya kan? Maksudnya gimana? Nah kan gini, tadi kan ada kan berbasis fundamental. Tapi kenapa fakta-fakta di luaran sana ketika mungkin ada yang naik tapi fundamentalnya nggak bagus-bagus sama, tapi Anda ikut-ikutan di situ gitu loh. Akhirnya. Akhirnya. Enggak. Saya nggak ikut gitu. Enggak. Kita ngomong fakta di lapangan. Iya, kita ngomong fakta mayoritas dong. Berarti kalau Iya fakta dong. di lapangan seperti itu, berarti memang Harusnya acuhkan dong. Oh enggak, dia kan kemarin fundamentalnya nggak kuat. Diemin aja kalau begitu ada tergiur naik. harusnya seperti Susah. itu. Harusnya seperti Kalau Anda sebagai trader dan mental trader, Anda melihat ada yang terbang 25%, Anda nggak ikutan, itu bete. Nah, itu masuknya ke ranahnya bukan lagi fundamental teknikal, Emosional. ranahnya psikologis. Psikologi. Nah, berarti ada boleh dong sedikitnya. Oke lah kalau mungkin kata-kata 1000% judi itu mungkin bukan gue juga yang mengeluarkan kata-kata seperti itu. 80% boleh nggak 80%? Nah, itu maksud gue. Loh, Yang istilahnya coba bilang dulu kalau 80% judi boleh nggak? Kan nggak 1000%. Kalau bicara 80%, 1000% itu kan statistikal ya. Statistikal. Jadi Ya mayoritas minoritas deh. ya Boleh. Kalau misalnya mayoritas, saya jadi menjudge pasar dong nanti dikutip deh. Enggak menurut Anda. Mungkin di ini Mang. Di mana? Memperlakukannya, cara memperlakukannya mungkin. Cara memperlakukannya aja mungkin. Kalau misalnya kalau tradingnya tetap saya tidak sepakat kalau tradingnya itu judi. Tapi niat tradingnya boleh aja ada yang judi. Ada yang judi. Nah, itu mungkin Nah, itu berarti agak mulai ngeblend tuh. Artinya ketika memang ternyata dia basisnya adalah fundamental, ya harusnya fair. Tadi yang Anda bilang bahwa kalau mau main saham atau trading ya basisnya emang full fundamental. Ya udah fair di situ. Berarti benar-benar ngeliatin yang PNL-nya, GMV-nya dan lain sebagainya itu harus dilihat dari situ. Tapi ketika ada yang just, nah itu jangan tergoda harusnya. Nah, itu kan kembali ke kalau ada yang tadi ya yang tiba-tiba naik itu kan kalau di teknikal mungkin
Mas juga udah tahu ya, ada tiga fase kan namanya. Ada fase akumulasi, ada fase partisipasi dan fase distribusi. Jadi biasanya kalau yang para FOMO ini, kita bilangnya trader FOMO. Masuknya di partisipasi. Nah, masuknya di partisipasi gitu loh. Mereka itu trader itu nggak sabaran ketika masuk di akumulasi. Harusnya kalau misalkan memang fundamentalnya bagus, harganya salah, kayak misalkan ada kemarin saham Sebut saja. apa ya? Beras ya, saham beras lah. Beras Gitu. lah, beras. Kan ada isu beras mau langka gitu kan. Akhirnya kan kita cari sektor apa yang saham apa gitu. Dan kita lihat masih akumulasi gitu loh. Belum ada yang dan lain-lain kan. Akhirnya begitu kita udah collect gitu kan, kita udah beli, ternyata 2 hari lagi muncul langsung dam tadi, langsung meledak gitu loh, volumenya langsung meledak. Tapi gitu. pecahkan keresahan saya, tolong nih Kang Amsi, Mas Adi, pecahkan keresahan saya. Iya. Hampir semua trader berarti di fase partisipasi. Ketika orang-orang partisipasi, mereka tahu, mereka yang udah akumulasi, mereka tahu nih akan masuk ke dalam distribusi habis ini. Iya. Berarti dalam keadaan ngejual, dalam keadaan orang akan beli dalam rugi. Berarti di situ dia mengetahui secara pasti orang yang beli akan rugi. Enggak. Belum tentu. Belum tentu. di mana? Kejadian di tahun lalu itu akumulasi, partisipasi, distribusinya nggak habis. Orang masuk lagi ternyata partisipasi lebih tinggi lagi sampai bahkan Terjadi juga. mungkin 200% nyampenya. Nah jadi tadi nggak bisa kita pukul rata gitu kalau saya. Dan berarti nggak bisa dianalisa juga seperti itu dong. Karena nature business kan emang uncertainty kan. Uncertainty. Betul kan? Tapi uncertainty ini udah terlalu uncertain nih. Nah, kalau begitu Sampai seorang trader yang sudah mengajar tentang trading bilang kebetulan naik. jadi gini, Itu kan udah satu hal yang berarti kita gimana nih? pertanyaannya Mau membelanya nih gimana gitu. Kalau kita boleh ya. Kalau kita sebagai muslim kan simple sebenarnya. Dak mayu ribuk ila malayu ribuk gitu. Kalau udah ragu tinggalin. Ragu tinggalin. Ragu tinggal selesai semua. Investing saya setuju. Investing setuju. Tapi ketika misalnya tadi gini, kalau saya sih trading pun ada, kalau saya istilahkan ya, dari guru saya itu ada acuan untuk cuan. Acuan untuk cuan. Acuan untuk cuan. Jangan sampai jangan sampai buah yang ranum itu busuk di tangkainya karena kita tidak telat memanen. Makanya penting dari awal perencanaan. Misalnya saya beli saham ini, kalau fundamental masuk berarti nilai wajar, itu patokannya. Tapi kalau teknikal fundamentalnya udah jelas, kemudian kita mau masuknya via teknikal, berarti support resisten kita pelajari. Biasanya di harga sekian dia mentok, di harga sekian dia akan turun. Nah, semua ilmu itulah yang akhirnya meminimalisir gharar. Kalau bagi saya, Meminimalisir goror ya. meminimalisir gharar. Tapi saya pernah tuh udah masuk support, naik dikit. Iya. Beli nih. Iya. Karena dia berarti mau naik nih. Nggak tahu ya turun hancur. Nah, disitulah pentingnya MMA. Apaan? Money management. Money management. Jadi money management itu penting ketika kita masuk di satu saham, kita sudah rencanakan kalau Ada misalnya tidak trading sesuai dengan plan. rencana ada stop loss di berapa. Itu adalah meminimalisir risiko. Oke. Seperti itu. Oke, dari tadi kan kita berdebat terus Der ya. Gue pengen coba gini deh. Kalau memang Mas Adi dan Kang Amsi ini berdua yakin banget mereka bukan judi atau nggak mayoritas judi bahkan trading nggak judi, saya juga nggak yakin itu juga, tapi nggak juga. Jadi saya di tengah-tengah aja, pengen belajar. Saya pengen belajar. Kasih tahu deh ke kita trading yang nggak judi itu yang kayak gimana. Kita kasih kesempatan deh. Maksudnya bagaimana cara trading supaya dia tidak berjudi? Itu kayak gimana? Kaidah-kaidahnya seperti apa? Kembali tadi. Pertama mungkin saya bantu dari jawab sebentar ya Bang. Nanti silakan. Iya. Jadi kita kan sebagai umat muslim ini kan punya patokan ya. Terutama kami, kita ngelihatnya adalah fatwa. Di fatwa itu kan udah jelas, fatwa DSN nomor 80 itu kan udah jelas. Transaksi apa yang dilarang. Misalkan manipulasi, judi dan lain-lain gitu kan. Terus ikut-ikutan, pom-pom, pump and dump dan lain-lain itu kan dilarang semua. Kita pahami dulu itu. Nah, kalau sudah, kita kembali ke saham. Nah, seperti yang tadi dari awal saya bilang, waktu kita mau mengeksekusi suatu saham, misalkan pengen jual beli gitu kan, pertama yang kita punya harus itu stock universe. Artinya kita harus punya dulu saham apa yang mau dibeli. Jangan tiba-tiba lagi di grup, tiba-tiba si A ngomong, oh ini udah 20%. Ikut kita, wah takut ketinggalan FOMO. Akhirnya apa? Dia masuk karena nggak ada dasar gitu loh. Artinya dia berspekulasi dengan kondisi yang market sedang rame gitu kan. Nah kalau di saya sendiri kan saya harus ngeplan dulu, bahasanya ngeplan lah gitu kan. Kita ngeplan dulu. Stock universe sudah dapat, taruhlah 50 saham kita udah punya. Kita taruh misalkan di ranking. Wah siapa nih yang pasarnya lagi rame nih gitu kan. Nanti kita lihat gitu kan. Itu biasanya direview tadi sesuai laporan keuangan. Terus habis itu masuk momentum. Kan nggak semua sektor itu
tadi akumulasi, partisipasi, distribusi kan bisa jadi sahamnya memang lagi turun gitu kan. Ya kalau lagi turun ngapain kita beli gitu kan, misalkan gitu. Kalau memang tujuannya untuk capital gain gitu kan. Nah, habis itu kita taruh money managementnya. Oh, kita udah tahu nih batas kalau harganya makin turun ya kita harus ikhlas buat jual gitu loh. Jangan maksain, jangan punya pemikiran bahwa ini pasti bakal naik lagi. Ini pasti bakal naik. Nyangkuters tuh pasti. Nah, jadi nyangkuters kan artinya nggak apa-apa gitu kan. Iya kalau sahamnya fundamentalnya bagus banget kayak misalkan perusahaan-perusahaan besar sih ya pasti akan balik lagi gitu kan ya. Sejarahnya itu pasti akan balik ke harga wajarnya gitu. Tapi kalau tadi tiba-tiba lapis 3 kan wah udah disupport. Bisa aja delisting. Nah, bisa delisting. Silakan. Oke, kalau saya sih selalu kembali ke dua hal ya Bang ya. Pertama, objek transaksinya itu harus masuk efek syariah. Itu satu. Itu paling penting. Yang kedua, mekanisme transaksinya harus sesuai syariah juga. Nah, karena kita sudah punya landasannya untuk kriteria efek itu ada di Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Sementara untuk mekanisme itu lebih dulu munculnya di tahun 2011, Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat reguler di bursa efek. Panjang banget tuh. Panjang banget. Sampai itu apa singkatannya, Pak? Enggak ada singkatan. Saya pikir Anda menyiapkan. Itu ya, 80 dan 135. Jadi dari sisi objeknya, jadi bisa saja kita beli saham syariah, katakanlah saham yang sudah masuk efek syariah. Tapi mekanismenya nggak syariah. Misalnya pakai margin yang ribawi itu pakai utang yang dari sekuritas yang ada bunganya, itu tetap jadi tidak boleh. Kalau di sistem online trading syariah pasti di reject by system. Di SOTS itu singkatan bener Bang, ada SOTS, sistem online trading syariah. Oh, ini syarat-syarat sebuah emiten bisa dikatakan emiten syariah nih yang lagi dijelasin sama Kang. Cara trading tadi kan trading secara syariah gimana gitu. Karena bagi saya investasi juga trading. Trading dalam jangka panjang. Betul. Karena toh pada akhirnya kalau kita mau apa nih Mang, mau nginvest saham syariah, gimana? Buy dulu, tetap buy dulu beli dan jual. Oh iya memang. Betul. Jadi investasi itu adalah trading dalam jangka panjang dan trading adalah investasi dalam jangka pendek. Betul. Bolak-balik ya. Nah, seperti itu memang. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Jadi objeknya, efeknya harus benar-benar masuk efek syariah, itu diatur Fatwa 135 dan mekanismenya diatur oleh Fatwa nomor 80. Nah, selama memenuhi itu, bagi saya, bagi kita di syariah saham, holding period itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. Jadi masalah. Ilustrasinya, saya beli tomat jam 3 untuk dipasarkan. Ternyata jam 3 lewat 10 ada yang borong tomat saya. Apakah saya harus tahan sampai besok? Oh ya, enggak, ya lepas aja. Lepas aja. Terus jam 7 ternyata tomat saya mulai layu nih. Saya jual murah aja, yang asalnya 10.000 1 kilo sekarang 5.000. Daripada nggak kejual. Mendingan saya dapat cash flow. Rugi dikit boleh aja lah. Boleh dong. Dan itu bukan judi kalau menurut kami. Nah, itu di situ ya berarti ya. Betul. Cara memperlakukan saham itu seperti apa itu yang bisa dibilang itu. Kita move on ke investment. Ini lebih menarik lagi deh. Kalau investment kan kita jangka panjang dan sebagainya. Sambil minum Bang. Trading udah beres. Sudah enggak deg-degan lagi sekarang. Dia pinter deh pakai analogi tomat deh. Untuk ngebantai si Benix tadi ya. Saya tidak berniat. Tapi pedagang tomat tahu yang dibeli adalah tomat. Dia tahu masa busuknya tomat. Ntar balik lagi kita kan. Balik lagi ke karena itulah tomat jelas kelihatan produk. Karena itulah pentingnya Fatama. What, when, and jadi sebelum beli tomat pun ini tomatnya ini ada yang ini kayaknya agak layunya cepet nih. Itu juga ada analisis. Analisanya. Makanya supaya gampangnya kalau teman-teman ingin aman yang syariah gitu ya, cari aja yang JI 70. JI udah jelas itu fundamentalnya masuk terus di indeks-indeks besar. Kalau nggak mau tomat ini aja deh. Ini karena saya dulu juga dagang HP second kan. Nah, betul. Ini kan sama-sama nampak. Yang nggak nampak coba. Yang nggak nampak. Saham itu nampak. Saham nampak. Cuman sekarang yang jadi masalah adalah saham yang bagus fundamentalnya itu bisa turun harganya. Karena padahal sahamnya bagus. Prediktif gitu loh jadi sifatnya. Karena tidak seperti yang Jeff Bezos bilang. Seperti yang Jeff Bezos bilang karena tadi. Panik. Keadaan Karena lagi panik luar biasa. Padahal internal perusahaannya lagi bagus. Sama kayak COVID. Kalau kita lihat kayak COVID, Bang. Gimana tuh? Sama kayak COVID pas kemarin. Lagi COVID pertama hancur yang beli panik, kan? Yang beli Antam pas murah untung gede tuh. Dan kan, saya salah satu yang untung dengan COVID. Itu luar biasa itu luar biasa. Bri ya sebut lagi. Bris juga luar biasa tuh karena mau merger. Iya. Kalau saya gini, saya kan pernah ngalamin indeks jatuh di atas 60%. Makanya
mohon maaf, COVID itu ya belum seberapa. belum seberapa lah. Belum seberapa 2008 minus 60% dari 2.800 ke 1.000-an. Dalam berapa bulan aja gitu. Udah juga ya. Iya, lebih ngeri 2008. IHSG saat itu dari 6.000 sampai 3.000-an ya pas Covid ya. Betul, dan di situlah saya tidak ingin mengulangi kesalahan dulu ketika panik. Akhirnya apa? Saya Beli justru di bawah ya. Saya cicil saham-saham farmasi yang udah produknya suka dipakai obat mah, saya nggak sebut ya. Kemudian misalnya Kesel tuh. iya, saya beli waktu COVID. Saya beli misalnya perusahaan retail yang sedang jatuh harganya. Ini perusahaan BUMN juga yang bidang energi yang sedang jatuh. Saya beli itu 1 minggu 2 minggu itu cuannya udah 30-40%. Dia V-shape dia. Iya, kenapa? Marketnya waktu itu saat Covid. Dan Luar itu kan biasa sudah melebihi 6 atau 7 tahun deposito. Bagi saya sudah melebihi target investasi saya tahun itu. Kenapa tidak saya realisasikan? Nah, itu kan boleh saham-saham saya boleh dibeli, jangankan sehari, ini 2 minggu lah. Oh iya. Kita ngomong trading terus, kita coba ke investing. Kalau investing kan jelas Mas Adi, Kang Hamsi, investing jelas. Saya ketika mau invest di satu perusahaan, kita nggak usah ngomong ke bursa dulu. Kita ngomong ke perusahaan, antara perusahaan. Pasti saya minta proyeksi ke depannya gimana, planningnya apa, siapa manajer, siapa yang manajemennya, siapa yang running bisnisnya, ideasnya apa, value-nya, visi misinya apaan. Terus kita lihat laporan keuangannya, keuntungan berapa, cash flow lo kayak gimana, negatif atau positif atau segala macam. Kita analisa semua. Ketika kita percaya sama yang megang perusahaannya, kita percaya sama visi misinya, kita percaya sama produk yang dia jual, kita ngeliat market pun membutuhkan jasa bisnis ini, kita beli. Tapi kita beli bukan langsung mau dijual kan. Betul. Kita beli untuk berlama-lama di sana, mendapatkan return on investment kita dari dividen, dari ini, dan nggak nutup kemungkinan juga ada capital gain, karena semakin besar marketnya, valuasi dari perusahaan tersebut juga akan naik, ya kan? Itu kan jelas dan lebih jelas gitu. Sedangkan trading itu tadi kan hanya mengandalkan capital gain sebenarnya, walaupun tadi ada yang bilang, Kang Hamsi bilang beli bukan beli tomat, beli ketika udah mau bagi dividen. Kita tahu udah bagi dividen. Biasanya saham naik dulu tuh, ntar bagi dividen turun tuh biasanya tuh. Iya. Habis itu naik tapi lagi. itu nggak bisa kita hitung sebagaimana mereka mengharapkan dividen sebagaimana yang diharapkan oleh para investor. Nah sekarang berarti kan investing ini jauh lebih aman, jauh lebih. Saya bukan bilang jauh lebih aman dalam arti ini ya, dari segi niatnya pun dan lain-lainnya lebih aman dibandingkan trading yang kira-kira pagernya tuh masih banyak blur di situ. Nah kalau investing tuh kayak gimana? Kita minta edukasinya tentang investing, bagaimana masuknya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau invest, bagaimana yang sebenarnya, terus gimana Warren Buffett itu bisa menjadi seorang investor dunia yang jadi tolak ukur banyak orang. Itu kalau di segi saham syariah atau syariah saham, edukasinya seperti apa tentang investment tersebut di bursa ya? Oke. Fundamental ketika kita ingin jadi investor ya, tentunya yang menjadi landasannya tetap analisis fundamental perusahaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu ya laporan keuangan misalnya, ya kita lihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun seperti apa. Dan yang namanya perusahaan bagus, kalau misalnya ada satu fase ketika dia mengalami kerugian, selama itu tidak mengubah core bisnisnya atau tidak mengganggu ya dari sisi cash flow-nya, itu nggak masalah. Kenapa? Karena usaha pun ada turun naiknya kan, seperti tidak. Kecuali yang memang saham yang katakanlah consumer goods. Biasanya consumer goods itu cenderung stabil, atau perbankan gitu, cenderung secara grafiknya itu terus naik gitu, secara pertumbuhan. Atau retail yang FMCG gitu ya. Betul, seperti itu memang. Kemudian apa yang menjadi patokannya? Yang menjadi patokannya pada akhirnya adalah nilai wajar atau fair value ya dari suatu perusahaan tersebut ketika dihitung dengan total saham yang ada, kemudian PBV-nya yang seperti itu lah, rasio-rasio keuangan yang sudah jelas. Nah itu bisa dijadikan target, dan itu sebenarnya namanya valuasi kan. Tapi valuasi itu pun beragam tekniknya, tidak hanya satu, misalnya pakai PBV atau PER atau misalnya Graham number, atau misalnya juga ada yang Peter Lynch itu price to earning growth, itu juga ada juga misalnya DCF, banyak. Akhirnya kita harus bisa mengkombinasikan itu dan pilih yang paling cocok, dan juga mau pakai yang mana nih? Betul, dan juga tergantung sektornya, Bang. Misalnya kalau sektor properti mungkin yang cocoknya menghitung land bank misalnya, ketika berapa dibagi istilahnya real RNAV per share lah istilahnya, apa gitu, saya juga gak ngerti ya. Tapi kalau disederhanakan ya, kalau misalnya land bank itu lahan yang kosong itu dijual kemudian dibagi per saham, itu berapa jatuhnya harga sahamnya. Semua itu setiap sektor punya masing-masing valuasi. Nah, berarti aset betul, namanya asset place kalau misalnya di properti ya. Nah, memang secara umum investasi memang katanya lebih aman, tapi ingat tetap ada risiko.
Karena misalnya gini, ada perlambatan nih dalam sisi usaha. Sekarang kita tahu di kita ini ada saham yang terkenal gitu ya, saham retail, saham consumer goods, saham 1000 umat. Tapi udah berapa tahun tuh melempem misalnya. Misalnya ya saya nggak sebut saham ya, dia memproduksi sabun lah gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke. Pada tahu lah. Iya. Itu kan justru sahamnya justru turun harganya. Kenapa? Karena memang secara fundamental pun perusahaan ini belum mau melakukan inovasi. Apalagi ketika sekarang sudah serba digital gitu. Jadi pertumbuhan pendapatannya juga stagnan, labanya bahkan turun gitu. Cuma kan cenderung aman ya. Kalau kayak gitu polanya, jadi nggak ikutan kaget-kagetan. Iya, memang betul. Karena dari sisi jantung aman. Oh iya. Karena itu juga dia selalu masuk di LQ45. Iya, nggak FOMO-FOMOan jadi gitu. Karena untuk menggeser memang bukan main di capital gain, dia bukan. pengen beli dan pengen punya perusahaan itu. Nah ya makanya kan dengan bedanya seperti ini sih ya, kalau mungkin saya pribadi ya cenderung ke investment ketimbang yang tadi trading kan. Betul. Kayaknya ya gitulah pokoknya. Ya akhirnya kembali ke preferensi dan juga ke keluangan waktu lah Bang. Kalau saya misalnya meskipun saya tadi seolah-olah pro ke trading ya, karena kita diposisikannya supaya pro ya. Supaya pro. Padahal di sini investasi. Iya, padahal Jangan kita jadi janjiannya jangan dibongkar dong. Kan kita orang media kan pasti ada setting tipis lah. Saya edit aja edit. Jadi gini maksud saya. Jadi meskipun kelihatannya kita emang pro trading, saya itu nggak bisa trading Bang. Saya guru loh. Masa guru sambil trading? Dari pagi sampai sore kan nggak bisa. Berarti investor. Saya investor meskipun nyangkut. Bukannya Kenapa? invest trader. Bisa. Kalau investor nggak ada nyangkut dong. Justru kalau nyangkut beli lagi. Harganya nyangkut, maksudnya di harga sekarang. Tapi saya tambah. Kenapa? Karena misalnya senyangkut-nyangkutnya investor ada dividen. Itu lebihnya. Misalnya kalau investor itu ibarat kita beli rumah kontrakan untuk dapat biaya sewa per bulan. Sementara trader itu kan beli kontrakan buat dijual lagi. Tapi kontrakannya misalnya udah ada Jual yang beli ini rumah. lagi jual beli rumah. Ya, namanya juga dagang. Namanya Iya, dagang. iya, Tapi kalau iya. kita ingin dapat misalnya bagi hasil atau sewanya, berarti harus disimpan, belikan lagi nih kontrakan yang baru buat nambah lagi dividennya. Seperti itu sih. Gitu. Berarti lebih cenderung pasti ke investment ya kalau Anda ya. Kalau saya lebih ke investing. Tapi- Tapi kalau ada waktu ya Tapi trading. mungkin nggak selama itu ya. Nggak pengen banget memiliki selamanya gitu. Enggak. Kenapa? Karena harus terus diupdate, Bang. Karena siapa tahu perusahaan itu bisa berbalik. Contoh, saya berikan contoh. Di tahun 2008-an itu ada satu perusahaan yang sangat bonafit masuk LQ45 juga kalau tidak salah. Iya. Itu waktu itu booming sampai rame gitu. Tapi bukan booming ya, ingat. Iya. Di luar itu maksud saya. Oke. Pelayaran sahamnya. Tapi beberapa tahun kemudian itu ada kas yang bleeding. Sebenarnya kalau investor itu udah keluar. Kayaknya ada apa nih? Ternyata dia itu ngutang pakai obligasi. Kemudian kena krisis dan gagal bayar kan. Akhirnya menurunkan profitabilitas dia sampai akhirnya harganya gocap. Iya. Gocap tuh udah paling rendah tuh. Iya, sekarang bisa 1 Bang. Bahkan Oh sekarang bisa 1? bisa 1 Bisa sekarang. satu. Yang papan Sekarang masih ada arah ARB nggak sih? Sekarang sudah kembali simetris. lagi simetris lagi. Jadi udah nggak ada batasan atas, nggak ada batasan Nggak bawah. ada, tapi tetap. dulu kan ketika Covid itu ke atas 2535, ke bawah cuma 7. Sekarang ke bawah 3525 bisa. Oh, Makanya kalau saham jelek sekarang kena. kalau di Wall Street nggak ada ya batasan bawah batasan Nah, atas. saya Itulah enaknya bursanya kita. Masih ada Masih mementingkan investor. jadi kita tuh bener-bener dijagain Dijaga, ya, iya, masih betul. dijagain. Dijagain Jadi kalau di mentalnya Amerika, maksudnya. di Wall Street there, bisa sampai 1. lu bisa naik ribuan persen dalam satu hari bisa jadi. Lu bisa juga turun Anjlok, ribuan persen anjlok. hari Iya, nggak ada iya. batasnya. Ya, kemarin yang rame itu kan. Iya, GameStop Iya. salah satunya. Kita bahas juga tuh tentang short sell, tapi terlalu ini kali ya, terlalu Kalau short sell terlalu kita teknis kali ya. tetap nggak boleh kalau Nggak yang boleh short sama sell. sekali, udah jelas ya. Emang Dan nggak bisa itu juga. nggak bisa juga di retail Nggak bisa short sale. dipraktekkan, nggak bisa. Yang paling sering salah adalah short selling dan selling short. Jadi trading jangka pendek itu dibilangnya Short selling. selling. Salah, beda. Padahal Ya, beda selling arti. Short selling itu kan mereka beli ngutang Iya. Utang. dengan mengharap harganya turun, Iya, Dan betul. pakai sehingga dia utang. dapat keuntungan dari margin Iya, harga turun betul. tersebut. Nanti dia beli lagi. Dia beli lagi buy dalam- back, balikin barang. Iya. Gitu. Gitu. Kalau selling short dia Ya, trading jangka pendek, scalper. Ya. Yang sering ditanyakan di DM gitu, bukannya trading jangka pendek itu nggak boleh? Kenapa? Di fatwa dilarang loh short selling gitu. Benar ya? Short sell. Short sell itu dilarang. Yang dilarang ke fatwa MUI-nya Short yang sell. Short sell, Short sell. bukan sell short. Bukan sell short. Bukan short time trade lah. Nah, kalau mau tahu short selling silakan baca-baca di Google aja. Kita kan jelasin ini terlalu panjang mungkin dan bukan tempatnya. Betul. Nah, mungkin kalau di sini ada penjelasan lebih detailnya.
Kayaknya enggak deh. Enggak ada juga. Ada kan? Harusnya ada. Saya sampai lupa. Yang nulis lupa saya lagi baca di sini. Karena itu sudah lama. Gue lagi pancing buat dijualan, dimatiin. Gak ada, buku saya nggak lengkap. Seakan-akan kan begitu. Ada bedanya short sell sama dan short time trade itu maksud Cek saya. aja di Tuh, daftar isi. kok ada follow the giant nih ngajarin bandarmologi nih Kang? Enggak, itu Beda. maksudnya mengikuti orang yang sudah dulu Iya. udah besar untungnya. Seperti Karena kalau The Giant itu Pak seperti- Lokengong isinya. Seperti ada rekomendasi di sini kalau Anda ingin belajar saham syariah, bacalah buku sahabat saya Mang Amsi. Yes. Siapa yang ngomong? Lokenghong. Investor. Waduh. Investor, Dan bahkan bukan investor saham. bukan Dan trader. bahkan di halaman 214 Luar biasa. ya, belajar dari Lokenghong, bertemu Lokenghong lagi, bertemu lagi Lokenghong. Alhamdulillah. Masya Allah nih. Jadi Anda jelaskan di sini. Kalau pengen tahu informasi lebih lengkapnya buku saham syariah kelas pemula yang disingkat Sari kelapa. Sari Kelapa. Sari Kelapa. Sari Kelapa. Pas kan Bang? Pas. Pas Nanti setelah ini Oh, iya, iya. sudah Sari Kenanga. Oh, apa tuh? Saham syariah kelas menengah. Wih. Lagi dibikin bukunya. Sudah masuk penerbit insya Oh, Allah. sudah masuk Sama Kang penerbit, Adi insya Allah. nulisnya. Oh, gitu. Nanti Jadi- sari terakhir Sari Ketan itu. Saham syariah kelas lanjutan dong. Dia ada buah, bunga, Sari kelapa. Makanan. Habis sari kelapa, sari kelapa, sari kenanga, Kenanga, habis Sari sari Ketan. ketan. Itu apa coba Bang? Itu sebenarnya merepresentasikan Fatama. Ah. Sari kelapa itu fundamental. Sari kenanga itu teknikal. Sari ketan itu money management. Oh, katanya yang keempat mau bikin lagi bukunya, Sari Roti ya? Nah, itu saham Sari syariah. roti. Roti campur. Saham syariah apa ya? Rutin trading. Sari Roti nama brand. Tapi itu nggak boleh, nanti ada yang Iya, somasi. iya. Kodenya sahamnya roti, Nippon Sari Perpindo. Udah listing soalnya. Kalau pengen dapetin buku ini teman-teman belajar banyak di sini ya. Nanti ya rajin-rajin cek di deskripsi di bawah. Nanti kita masukin di situ, kita mudahkan teman-teman untuk online bisa ya? Nggak harus ke Gramedia kan? Bisa marketplace Bisa. banyak kok. Di marketplace. Iya, Nanti linknya kita siapkan, ada landing page-nya juga ya. Ada yang itu. landing page Nah, mungkin teman-teman cek aja di deskripsi di bawah. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Mau pesan-pesan buat Benix silakan. Om Benix kita sama kok, sama-sama memfavoritkan Lokenghong. Gue ngerti arahnya. Gue Yang- tahu nih. Ini yang- bisa bermata dua nih. Anda lagi pengen ngambil hati atau membuktikan Enggak, bahwa bedanya- kalau lu udah murid Lokenghong dengan guru yang sama, kalau lu sekarang melenceng berarti Anda salah Enggak, gitu kan? tapi bedanya Lokenghong udah nge-endorse buku saya. Kalau bukunya Benix belum. Saya belum kenal Bang Benik, Pak. Iya. Kita belum pernah ketemu. Kita belum Belum pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu. Ya, mungkin nanti ketemu pas ketemu Lokenghong ketemuan gitu. Oh, ketemu kayak. Tadi baru dijelasin tentang saham syariah nih sebelum ditutup ya, Der. Iya, iya. Sebelum tentang saham syariah tadi kan mekanismenya. Kalau seandainya bentuk emitennya tuh apa aja syarat-syaratnya buat masuk ke dalam syariah? Oke, nah ini mungkin agak rame juga nantinya ya. Tapi ya saya jelasin deh. Kita karena patokannya fatwa. Di fatwa ini kan fatwa DSN MUI secara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini yang terbaru ya. Jadi kalau ada bicara tentang Majelis Ulama Indonesia itu adalah pemegang fatwa yang tertinggi di negara Ya, kita oke. gitu seperti. Nah, di fatwa nomor 135 tahun 2020 itu sudah eksplisit diceritakan atau dijelaskan ketentuan kelima kalau tidak salah itu tentang kriteria efek syariah. Yang pertama, secara core bisnis itu diperbolehkan secara syariat ya. Misalnya makanya yang konvensional itu dikeluarkan gitu. Misalnya lembaga Produk dan jasa. Iya, produk dan jasanya itu sudah harus sesuai dengan syariah. Yang kedua baru kuantitatif screening. Itu yang pertama adalah utang berbasis bunga dibanding total aset. Kemudian yang kedua itu Harus mayoritasnya harus maksimal 45. Maksimal 45%. Kemudian kalau yang pendapatan non halal itu maksimal 10%. Kalau di negara kita ya, di negara kita. Karena di negara lain itu ada yang sudah 5%, misalnya di Malaysia. Tapi di Turki itu masih 10%. Karena memang semuanya belum bisa 0%. nggak bisa. Karena secara ekosistem dan industri itu kita pernah diundang OJK lah. Iya. Kita Oke. pernah hearing dengan OJK Oke. dan Diskusi. disimulasikan. Kalau misalnya utang berbasis bunganya dikurangi sampai 40%, tinggal berapa efek Oke. syariah? Tetap nggak bisa 0%. Jadi bilangnya tetap non halal. 0% sekarang. Nah, sebagai solusinya dari komunitas syariah saham itu menyediakan Kita- semacam screening. Screening. Jadi teman-teman bisa cek saham-saham yang sudah 0% utang bunga, sudah 0% non halal itu ternyata ada. Ada Kang. Ada Itu 40-an. bisa dong Berarti harusnya. kita harus follow nih Der. Investasi syariah Karena saham. itu ada kontennya yang sudah kita buat. Luar biasa. Kontennya kita buat. Oh, berarti nyatanya ada yang 0% ya? Ada. Banyak ada. yang DM kita komplain. Saham syariah di kita nggak murni gitu kan. Oke. Nggak ada yang 0% loh. Mana gitu kan. Iya. Berdasar apa data kalian ngomong gitu? Ya kita balas pakai konten.
Kalau saya dulu Boleh nggak lihat kontennya? boleh. Yang mana? Ada baru-baru. Ini soalnya luar biasa kalau misalnya ada kan ini Karena bisa jadi kita- watchlist semua nih. Kita ini Bang. Berarti saya harus beli sekarang sebelum ditayang. Kita jujur gue sih udah skeptis. Iya. Kirain memang nggak ada. Mohon maaf ya. Kita teliti satu persatu Iya. laporan keuangannya. Kita punya tim. Kita Ada punya tim, tim. misalnya utang berbasis bunga itu dikeluarkan, utang ke bank, utang obligasi, obligasi utang dan lain-lain. sewa liabilitas. Dibuang tuh. Kita tidak dihitung. Cari yang tidak adanya. Jadi kan di satu emiten satu satu laporan Satu tuh laporan. kita Oh, bisa baca. bukan numpuk begitu campur gitu ya? Gimana? Oh, enggak. Enggak ya? Dia- Kan ada hutang panjang pendek, Dia hutang seka jangka pendek, panjang. ada seka Ah. panjang. Kita ada timnya. Dulu Ada itu timnya. awalnya gini ya, Kang. Mana coba Jadi- boleh cari aja. Di kontennya. bawah boleh di post. Nah, ini dia daftar 10 saham syariah tanpa utang Oh, bank. yang tengah, Mana sih? yang tengah. Iya. Oh, oke. Nah, ini. Nggak apa play aja. Nggak play. Nanti tinggal di remove. Nah, ini kita bikin aplikasinya. Itu sebenarnya dari ini 0%. kemalasan kita untuk jawab satu-satu. Pertanyaan selalu sama. Wow, Campina nggak punya, lo nggak punya utang. Nah, MD Pitcher. ini masih ngomongin utang ya. Iya, Masih ada sedikit pendapatan non halal. Ini kan dari mungkin iya. Bunga deposito. Iya, bunga deposito biasanya gitu. Jadi bukan produknya nggak halal dijual gitu kan. Iya. Itu. Coba ulang sekali lagi. Ada MG, Mitra keluarga itu ini rumah sakit. Rumah sakit ya. Campina es krim. Itu masih satu ini WLTJ ya. Ini TOTL. Ada film juga. MD Pitcher. Cimori. Oh, Cimori bener. Cimori nggak ada Sido. utang. Sido. Sido tuh Sido muncul. Oh, Iya, Cimori muncul. udah TBK. Sudah lama, udah lama. Nah, berapa jadi tahun lah? karena tadi kita capek balas satu-satu di Telegram, Hmm. kita bikin dulu 2021 ya. 21. 2021 kita bikin satu website. Orang Screening. tinggal ngetik aja sahamnya. Nanti akan keluar. Tadinya versi satunya kita Ada cek di syariahsaham.id. betul. Ada cek di syariah. Buka aja Saham. website-nya. Oh, iya. Coba. Syariahsaham.id. Syariahsaham.id. Suka Coba tertukar buka. sama saham syariah. Saham syariah. Ya, syariah saham. Atau padahal punya orang. Dulunya punya orang, sekarang udah kita udah miliki. punya kita semua. Oh, oke. Empat website Domain. udah kita Saham domain kita syariah, semua. syariahsaham.id, saham syariah.id kita sekarang. Tapi isi sama. Sama Isinya sama. Apa hanya mengamankan dulu ya? Mengamankan, Ah, oke. mengamankan. Nah, ini boleh di produk. dicek di sini bawah, ke bawah lagi. Nah, ini cek saham syariah. Cek saham syariah. Oke, klik aja klik kanan. Yang itu. Di hover ke atas lagi. Ya, itu. Ah, itu. Nah, kita bikin fitur ini untuk memudahkan. Pertama, kita nggak usah jawab satu-satu karena pertanyaan sama. Saham ini syariah apa enggak? Nah, contoh lah, mau cek saham apa, misalkan. Kagak Boleh lama. nggak? Iya, bebas perusahaan-perusahaan IPO. Ntar ada somasi Enggak apa-apa kan? Ini Anda kan. aja ngasih contoh. Oh, oke. Kita mulai dengan yang paling populer, Astra. Oh ya, Ya, Astra. buka aja coba. ASII. 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 Nah, Oh, saya sering beli Pegas tuh. Enter. Oke, Enter. enter. Langsung itu. Klik. Nah, kalau hijau ini menunjukkan bahwa saham ini syariah. Hijau yang mana nih? Ini. Memang UI Anda kali Iya, hijau. Apa nih? UI-nya hijau. Artinya Oh, di sini oke. kan ada hijau. Nah, ini di bawah ada ya syariah compliant, terus Hutang boleh ke berbasis bawah lagi bunga. itu ada tadinya belum ada rasio hutang berbasis bunga ini. Di atas. Jadi hanya ini saham syariah apa enggak gitu kan. Oke. Nah, kebetulan ada request, tolong dong dimunculin ini bisa kategori syariah apa. Akhirnya kita munculkan satu ide karena datanya juga udah ada kan. Ya kita keluarin. Oh, ada hutang berbasis bunga sekian. Jadi orang ini bisa tahu nanti ketika di sini sudah mulai memerah, udah di atas rasio, berarti next periode saham syariah itu bisa dikeluarin. Kita bisa tahu dulu. Jadi Contohnya investor apa? itu bisa ancang-ancang. Karena GIAA contohnya. Bukan kaleng-kaleng yang kita undang ya. Ngeri. Memang ada kayak AI-nya bisa dibilang ya. Artificial intelligence Enggak. mengarah Ya, kepada ini misalkan sebenarnya- dia udah makin merah, kuning, merah itu Iya, Ya. kita coba memitigasi lah. Istilahnya, memitigasi resiko. mitigasi risiko orang karena salah satu risiko khas saham syariah adalah Dikeluarin dikeluarkan dari efek syariah. efek syariah. Ini berarti update-nya beberapa kali sekali per tiap kuartal. tiga tiap bulan. kuartal. Tiap kuartal. Per Tiap kuartal kuartal ada ada. update. Itu sekaligus membuktikan kita memang fundamentalis. Widih. Saya salaman dulu deh. Keren. Boleh. Menangkal tuduhan. Gitu. Menangkal tuduhan. Apa tuh singkatannya? Enggak. Oh, enggak. menangkal kita pembela trader ya. Oh iya, betul. Terus kalau satu lagi terakhir, yang merah nggak apa-apa. Ini kita sambil Iya, edukasi. Contoh yang lagi rame GIAA.
Garuda. Oh, Garuda. Coba lihat gaya. Iya. Lagi rame nggak? Saya jarang liatin pasar. Saya selalu liatin running trade. Padahal dia bilang yang lagi rame katanya. Tiba-tiba Utangnya 59%. Padahal pendapatan non halal kecil banget ya. Utangnya gede karena ekuitasnya minus. Iya. Nah, ini langsung nggak masuk ke syariah. Ya, ini langsung kan ada merah. tidak masuk daftar efek syariah. Jadi yang dia di bursanya pun nggak masuk ke dalam. Nggak masuk isi. Karena dia di atas 45%. Betul. Jadi kalau dia mau masuk ke syariah dia harus mundur dulu, harus lunasin dulu coba sama nih Bang, 45%. Jasa Marga juga masih merah ya? JSMR. Nah, itu. Padahal kemarin kan sempat dapat 57 triliun ya. Nah, Garuda ya. Padahal nggak ada nih, non halal. ada lagi BRPT coba BRPT. Wah, ini pom bukan ya? Enggak BRPT. Karena berawalan B tadi. Dia mah nyenggol nyebut nama si dia nyebut nama brand. Oh ini mau pom bisik gitu. Terus Nah, hari ini kita beli saham ini. kayak gini nih. Kemarin kita nemu satu saham yang rasionya udah lebih dari 45%. Nah, Tapi kok masih hijau? Karena data ini syariah dan nggak syariahnya kita tetap ngikuti fatwa dulu. Enggak, tapi kan batu bara kan ya, batu bara ya? Bukan. Kimia. Oh, ini Barito Basic Pacific. Chemicals. enggak, tapi kan utangnya itu kan besar. Baru Basis bunganya. per sekarang ya? Per sekarang. Per laporan semester. per Kuartal 2. Ah. Karena Berarti ini dari DSN ini masih acuannya masih laporan akhir tahun kemarin. Jadi DSN itu kan menentukan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali daftar efek syariah. Nah, artinya kalau memang udah updated berarti dia akan merah. Kemungkinan merah. Next karena Desember ini kan kemungkinan kuartal murah. 2 kan? Kuartal 2 kan. Nah, bisa jadi kemungkinan keluar nanti di periode keduanya Desember. Nah, kalau Desember dia ternyata udah di bawah 45%, baru dia kita rekomend di sini. Enggak. Jadi gini, konsepnya aplikasi ini adalah yang pertama Screening. syariah dan tidak syariahnya mengikuti DES dulu yang terbaru. DES paling akhir. Oke. Tapi rasionya kita menggunakan rasio keuangan paling Terbaru. update. Artinya apa? Kalau misalkan sudah tahu begini, berarti investor itu udah siap-siap. Nanti next period Dia ini bakal keluar dari isi. Jadi nggak ada alasan buat si investor itu untuk nyangkut. Karena ntar tidak dulu syariah, deh, nggak tega jualnya gitu kan. Tapi kan kalau kita sebagai punya prinsip syariah, keluar Oh, dari iya. syariah jual. Tegas. Gitu. Coba bayangin, semakin banyak orang yang ngerti tentang saham syariah. Ntar lama-lama semua berebutan mau jadi syariah. Iya dong. benar. Sekarang Karena dengan masuk syariah itu naik harganya fakta. kan? Itu fakta. Oh, itu fakta. Perusahaan bahkan BUMN itu sampai pernah gitu ngehubungi, tolong dong perusahaan kita dijadi masuk efek syariah, terus dibalas sama DSN sama OJK, ya hutangin kurangi dulu Betul. hutangnya. Itu satu. dulu nih, Yang benahin kedua, dulu. Nah, Iya. seperti itu. Jadi sekaligus itu juga gitu. Nah, Edukasi ya. Yang Iya. kedua, ketika ada beberapa emiten webinar sama kita mengadakan edukasi, itu mereka nanya, gimana caranya biar bertahan di saham syariah? Ya kita jelasin, utangnya dijaga Pak. Jangan sampai bolak-balik, karena isunya kalau mau, ya namanya perusahaan kan pengen dapat investor kan ya. Iya. Kalau misalkan dia keluar masuk syariah kan investor syariah nggak dapat. Iya. Nah sebenarnya kan kita pengen tujuannya sama ya. membantu semua Nah, stakeholder lah, Kalau seperti banyak itu. yang nanya, kenapa kok perusahaan-perusahaan ini masih banyak utang? Pertanyaannya, mereka berangkat dari hutang. Kalau perusahaan baru bisa berangkat dari nol hutang, bisa masuk ke bursa, kenapa enggak? Gitu. Mori tadi ya, nggak ada Iya. utangnya ya. Ya, Gitu. atau misalnya cari saham-saham yang secara historis dia selalu masuk indeks saham syariah Indonesia. Nah, Contohnya ada di buku saya di appendix. Wah, asik jualan tuh. Di lantai akhirnya, halaman berapa? akhirnya. Saya nggak jual, saya cuma ngejelasin kan. Oh, iya, ada di sini Iya, halaman ada. berapa? Halaman berapa? Lampiran, coba cek. Oh, di lampiran ya. Nanti cek sendiri deh. Niatnya mau debat atau sepakat gitu. Taunya ujung-ujungnya kenapa sepakat? Karena Islam. gue mau jadi affiliate buat jualan buku ini. Ya. Nanti tunggu lah nanti ya dicari Ya. juga KUI ya, Kasus Solusi Usaha Indonesia. Oke. Nanti sabar kita juga akan masuk ke Amin. sana juga mudah-mudahan ada Siap, TBK-nya ya. Amin. Pakatnya di investment. Iya. Nanti saya sudah mengarang kayak cocoknya apa nanti ya KSSI mungkin ya. Iya, KSSI. Oh. Solusi Indonesia. Kode sahamnya nanti Kode kalau sahamnya IPO. kan. Kasus Solusi Usaha Indonesia KUI. Kui bisa. Kuis berarti. Ada syariahnya Nah, ujungnya. nanti biasanya itu apa namanya public expose-nya itu di syariah saham, kalau yang saham syariah itu ditelepon gitu ya kan. Iya. Jangan sampai kaso sih. Apa tuh Kasus? Kaso Kaso itu kasih kayu. solusi, kasih solusi kan 4 kan, 4 Iya. Nah, kaso. nanti dikira jualan Kayu kayu. ya. Nanti jualan kayu. Ada emiten yang namanya Kayu. Kayu Jualannya ada, apa? kayu ada, kaso Kayu emang ada. nggak ada. Jualannya? Jualannya? Yang beda Oh, namanya apa? LTLS, lautan luas. Heeh. Jualannya kimia.
Nah pas rame Bu Susi naik, ETLS ikut naik. Padahal nggak ada hubungannya, bukan sama maritim. Nah, tuh, pertanda fundamental gak ngaruh kan waktu itu. Balik lagi nih. Udah balik lagi. Lama-lama judi-judi lagi nih. Kita kasih solusi.